lanjutan mau kemarin kita ngebahas apa ya? Oh iya, kita ngebahas tentang plan metret, plan yang biasa gue lakuin. Tapi sebelum itu gue pengen jelasin aja nih. Jadi metret itu nggak cuman di obat doang. Jadi ada juga untuk medical representatif untuk alkes. Nah, ada lagi untuk alkes atau alat kesehatan. Alat kesehatan tuh kayak misalnya gunting sunat. Nah, alat alkes tuh biasanya suntikan, terus sarung tangan latex tuh. Terus ada lagi apanya kateter segala macam lah yang berhubungan sama buat operasi atau alat USG. Nah itu alat kesehatan tuh, tapi beda-beda nih. Ada alat kesehatan yang sekali pakai, ada yang berkelanjutan ya. Kayak misalnya sekali pakai itu ya sarung tangan, terus masker. Nah, itu tuh yang sekali pakai pakai buang gitu. Kalau misalnya alat USG ya masa sekali pakai langsung buang, modalnya gede bro. Bedanya metret alkes sama metret obat sebenarnya sih lebih ke user yang di covernya aja sih. Kalau misalnya alkes tuh ya ada dokter juga ada, tapi dia lebih ke bagian kayak kepala instalasi, bagian pengadaan alkesnya, terus apotekernya juga. Dan karena kan kebanyakan alkes itu penggunaannya untuk tindakan ya, entah itu operasi, entah itu ya segala macam tindakan lah, operasi atau bedah operasi gitu maksudnya. Jadi lebih ke kepala instalasinya. Dan biasanya tuh kalau alkes di beberapa farmasi alkes ada dia tuh yang suka ngasih donasi dulu nih. Nih contohnya nih, sampelnya begini, nanti dari pihak rumah sakit lihat sampelnya begini ya, oh bagus juga nih bentukannya kayak gini, terus bahannya kayak gini. Akhirnya PO turun, cair dia tuh kan, nggak target masuk gitu. Nah kalau obat ya kayak kemarin yang gue bilang, dia lebih ke dokter, terus apoteker bagian pembeliannya gitu, karena penggunaannya tuh ya untuk rawat jalan gitu, dan rawat inap juga gitu. Dan metret itu ada di sebagian beberapa farmasi ya. Ada metret yang khusus untuk klinik dan dokter reguler. Ada juga yang untuk rumah sakit sendiri. Beda-beda nih di setiap rumah sakit tuh. Jadi di setiap rumah sakit, di setiap farmasi apa sih divisi-divisinya lah. Biasanya sih kayak misalnya di farmasi dalam negeri tuh ada yang dia megang khusus untuk klinik sama apotek doang nih, atau dokter reguler doang. Terus ada lagi nih metret yang pegang rumah sakit doang gitu. Ada juga yang dia rumah sakit, dia metret dalam negeri juga. Dia tuh cuma satu rumah sakit doang atau dua rumah sakit doang. Nah itu ngelotok banget itu di situ dah. Lu sampai tuh dokter bosen ngeliat lu. lu lagi patel, lu lagi gitu. Tapi ada aja emang, jadi dia difokusin untuk di rumah sakit A gitu sampai akhir bulan di sono terus. Cuman nggak enaknya kalau misalnya dia mau nge-push sales nih, yang mau nggak mau kan dia dari situ doang, dia nggak ada bantalan dari outlet lain gitu loh. Nah yang nggak enak itu gitu, tapi enaknya dia fokus satu rumah sakit. Dan tuh dokter ya itu aja deh, misalnya dokter kandungan dia mulu kan, dokter kandungannya lagi buset, baru kemarin ketemu, ada lagi lo ketemu gitu. Ada yang kayak gitu tuh. Bedanya PMDN sama PMA. Nah kalau rendensi ya, ini mah gue sendiri ya, gue juga baru tahu juga nih, bukan baru tahu juga sih. Nah awal-awal gue kerja tuh gue nggak tahu kalau jadi PMDN itu
gue tahunya farmasi dalam negeri, PMA itu farmasi asing. Nah, iya benar, farmasi asing. Nah, pas lagi baca-baca gak tahunya Pak PMDN itu penanaman modal dalam negeri, PMA itu penanaman modal asing gitu. Nah, gue tahunya tuh PMA itu farmasi asing, PMDN itu farmasi dalam negeri, goblok ya. Nah, kebetulan gue ini kerjanya di PMA atau farmasi asing, penanaman modal asing. Nah, gue di PMA. Nah, kalau PMA sampai PMDN tuh bedanya tuh biasanya dari area covernya dia. Kalau PMA itu biasanya area cover itu gede-gede bro. Kayak gue nih misalnya, gue nih Depok ya, tapi gue juga megang Cibinong, gue juga megang Cibubur, Jonggol malah. Kalau misalnya yang PMDN, biasanya itu area kecil, misalnya Jakarta Pusat sendiri, Jakarta Barat sendiri, atau Jakarta Utara sendiri, atau Depok malah sendiri, atau Depok ada yang 2 orang gitu ya. Jadi kalau misalnya gua megang lumayan gede nih area gua nih gitu, karena kebetulan juga gua ada di divisi combo. Combo itu gua bawa semua produk nih, ada produk dari onkologi, produk neuro, produk obgyn, terus psikiatri, bawa semuanya tuh. Tapi emang di sebagian besar PMA areanya itu pada gede-gede semua emang. Ada Depok, biasa itu yang gede itu Bogor, lebih gede lagi. Bogor tuh biasanya megang Cianjur sampai Sukabumi. Tapi biasanya Sukabumi itu sih up country ya. Nah, kalau di dalam negeri tadi kayak gue bilang lebih kecil areanya, tapi ada plus minusnya nih. Kalau dalam negeri ya mungkin salary yang didapat tuh nggak terlalu gede lah. PMA lebih besar, dan kalau untuk kesejahteraannya ya PMA tuh lebih terjamin lah gitu. Dia ada asuransi di luar dari BPJS, terus ada juga benefit yang lain lah yang di PMDN itu biasanya nggak ada itu. Nah, plus minusnya sih kalau di PMDN areanya lebih kecil, tapi ya ini dapat ya segitu. Tapi kalau PMA salary-nya lebih besar dan yang didapat tuh ya lebih lah kasarnya gitu. Itu sih bedanya mah. Oh iya, sekarang anak sekolah udah pada masuk ya, kemana aja gua udah pada masuk. Corona sudah tidak ada. Capek pakai masker dulu. Tapi gue ya saking udah ini nggak pakai masker, mau di jalan pun gue harus pakai masker, karena gue kalau nggak pakai masker tuh kayak nggak pakai celana dalam anjir. Kayak malu aja gitu. Dan masker tuh nambah power untuk kegantengan kecantikan lo tuh sekitar 80% kayaknya ya. Goblok. Anjir. Nah, biasanya nih kalau PMA itu perbedaannya juga ya jam masuk kantornya, atau lebih tepat hari masuk kantornya, atau lebih tepatnya lagi berapa kali masuk kantor dah. Nah, kalau misalnya PMA itu dia tuh yang biasanya ada ya, itu dia seminggu sekali ngantor loh bro. Jadi misalnya dari Senin atau hari Jumat atau hari Selasa lah, pokoknya seminggu sekali lah dia ngantor. Ada juga malah yang sebulan sekali ngantor. Dan kalau misalnya jam kerjanya juga, hari kerjanya itu kita cuma sampai hari Jumat, Sabtu itu kita libur. Nah, kalau PMDN itu dia setiap hari masuk bro, Senin sampai Sabtu. Sabtu dia juga masuk tuh. Tapi kalau Sabtu biasanya mereka tuh admin, atau biasanya ngurusin kayak laporan-laporan lah, laporan mingguan, terus laporan harian, terus PO mana yang udah
kebuka faktur atau belum itu. Tapi dia kerja sampai hari Sabtu. Nah Sabtu biasanya setengah hari juga dia. Tapi masuk kerja setiap hari. Beda sama PMDN nih, PMDN beda sama PMA nih. PMA tuh cuman sebulan sekali. Malah kadang ada yang seminggu sekali. Kadang ada yang sebulan sekali juga. Gitu. Jadi ya ada enak aman enggak ini sih. Ada plus minusnya doang, gitu aja. Baik, kita udah masuk Depok nih ya. Gila, Depok emang nggak ada matinya soal yang viral ya. Dulu pernah ada babi ngepet terakhir. Ada Nabi juga kalau nggak salah. Sekarang ada penguburan dana bansos presiden. Gila nggak lu? Depok emang saya cinta Depok. Gokil bro. Gila yang Depok. Daerah Sawangan kalau nggak salah ya. Udah dari tahun 2019 sampai 2020 gitu dikubur itu dana bansos. Lo kata ubi dikubur. Aduh, Depok, emang saya cinta Depok bro. Gila. Baru pertengahan tahun loh udah ada hal yang viral lagi di Depok, heran gue. Setiap tahun tuh ada aja yang viral di Depok. Aduh, gokil. Kayaknya terakhir ya. Oh iya deh, tadi lupa mau ngomongin plan ya. Malah nggak kesentuh. Ya udahlah, nanti di video selanjutnya kali ya ngomongin plan ya. Asik bro. Banyak nih yang nonton nih. Apalah. Nah nanti kita ngomongin plannya di video selanjutnya kali ya. Ya ini mah plan yang sering gua pakai aja sih. Nanti kita ngomongin di video selanjutnya karena gua udah mau nyampe nih. Jadi plan pertama gua mau ke Dr. Hardi Pranata, spesialis neurologi. Kayaknya sampai sini dulu. Gua mau nyari orang yang nanam bansos di mana nih, ya. Siapa tahu bisa jadi duta bansos kan gua. Oke, sebelum kelar gua mau pantun dulu kali ya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar kena badan. Terima kasih yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi di Adan Ramadan. Sukses di jalan guys. Sehat selalu. Dadah.